Kemudian di dalam perkembangan penyidikan, masuklah pasal-pasal yang sangat tidak relevan dan tidak menyentuh pokok persoalan ijazah Pak Joko Widodo. Yaitu apa? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Nanti saya jelaskan fakta yang ada di BAP. Ya, singkat saja bagian itu. Kemudian juga ada pasal-pasal penghasutan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Mas Roy pada saat dia diperiksa sebagai tersangka, karena saya yang mendampingi dari pagi sampai malam, Mas Aiman, ya, tidak ada satupun penjelasan beliau yang mengatakan bahwa Mas Roy, Bang Rismon, terutama Mas Roy, itu mengedit, merusak, ya, mentransmisikan dokumen elektronik yang ancaman pidananya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Sehingga pada ujung pemeriksaan sebagai tersangka, itu kemudian yang kami lihat adalah ada suatu perubahan yang sangat signifikan di Polda Metro Jaya. Ini saya ngomong fakta nih, jadi Polda Metro Jaya. Ya, sebentar kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video. Ini sudah keluar KUHP baru dan ini merupakan momentum Roy Suryo CS untuk menunjukkan bukti dari apa yang disampaikan mengenai ijazah Jokowi dalam tanda kutip adalah palsu. Nah, teman-teman, apakah ini bisa membuat Roy Suryo bisa bebas dari tuduhan bahwa dia melakukan pencemaran nama baik sehingga status tersangka bisa lepas dari dirinya, atau justru nanti dia akan ditahan? Kita akan lihat perdebatan dalam diskusi yang dipandu oleh Aiman Wijaksono dalam Rakyat Bersuara. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Ditersangkakan salah satunya dengan pasal pengeditan dan lain sebagainya itu. Iya. Tapi pada saat pemeriksaan dengan pasal pengeditan itu, tetapi pada saat dilakukan uji terhadap alat bukti secara konfrontatif, ya, pada saat terhadap keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, termasuk juga keterangan tersangka, maka menurut kami penyidik tidak mendapatkan keyakinan terhadap pasal 32 dan pasal 35, sehingga di ujung pemeriksaan Mas Roy sebagai tersangka, ini yang luar biasa, Mas Aiman, tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan itu bukan karena pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, tetapi lebih kepada pertimbangan objektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu penyidik tidak mendapatkan satu keyakinan terhadap perbuatan material, sehingga penyidik tidak mengambil risiko untuk kemudian melakukan penahanan terhadap para tersangka. Tapi kan Dirkrim sudah menyatakan bahwa karena mengajukan ahli yang meringankan sehingga tidak dilakukan penahanan. Ya, menurut saya begini. Kalau itu dia katakan sebagai dasar untuk kemudian membenarkan tidak dilakukan penahanan, itu it's okay, itu malah bagus juga gitu. Sehingga dengan adanya keterangan ahli itu, maka sebenarnya tidak terpenuhi unsur-unsur pasal 32 dan 35 secara meyakinkan bagi penyidik. Anda menilai bahwa tidak dilakukan penahanan karena penyidik tidak yakin? Tidak yakin dengan pasal 32 dan pasal 35. Anda juga tidak yakin bahwa ini akan maju ke pengadilan dong? Bukan, tidak yakin terkait dengan unsur delik yang ada di dalam pasal 32 35. Karena kan selama ini kami juga menduga bahwa penyidik akan menggunakan pasal 32 dan 35 sebagai dasar penahanan. Karena ancaman pidananya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Logika sederhana kan begini, ketika penyidik tidak yakin dengan kasusnya, maka tidak lakukan penahanan saat itu. Tapi ketika juga penyidik tidak yakin dengan kasusnya, maka juga tidak akan naik ke penuntutan dan seterusnya. Ketidakyakinan penyidik itu bisa menjadi kemudian dasar tidak dilakukan penahanan meskipun sudah dilakukan penetapan tersangka. Karena gini, yang dilakukan oleh penyidik itu kan terus mencari bukti, ya. Tidak ada masalah kalaupun penyidik tidak yakin dengan pasal 32 dan 35, karena pasal 32 dan 35 itu sudah menjadi bagian dari pasal-pasal penetapan tersangka. Itu toh kalaupun dia lakukan penuntutan kan akan diuji juga, Mas Aiman, ya. Dan pasal itu kemungkinan akan hilang lah. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga gini, Mas Aiman, ya. Ini perlu saya klarifikasi juga, ya. Status tersangka Mas Roy itu masih dalam konteks persangkaan pasal. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan selama ini, berarti kemudian kita melakukan trial by the press. Seolah-olah kita mengkonstruksikan peristiwa hukum ini, Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tiva itu telah melakukan tindak pidana. Itu keliru, Mas. Kenapa? Karena kita punya asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana. Asas presumption of innocence. Kenapa? Asas presumption of innocence ini, ingat loh, bukan hanya diadopsi di dalam tatanan hukum pidana nasional kita, tetapi juga ini sudah menjadi bagian daripada sistem pidana hukum sistem hukum pidana internasional. Setidak-tidaknya dalam tatanan hukum pidana internasional, dia diadopsi di dalam dua kaidah hukum internasional. Yang pertama adalah Declaration of Human Rights, dan yang kedua adalah ICCPR yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Apa itu ICCPR? International Covenant on Civil and Political Rights, diatur dalam pasal 14 ayat 2. Bahwa terhadap seseorang yang sedang dipersangkakan, maka tidak boleh kemudian kita hakimi dan kita anggap bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Itu dari sisi tatanan sistem hukum pidana internasional. Di dalam sistem tatanan hukum pidana nasional, setidak-tidaknya kita punya 3 undang-undang yang sangat memberikan tempat kepada presumption of innocence atau mengadopsi presumption of innocence. Yang pertama, Undang-Undang HAM 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di pasal 18. Karena ini bagian dari perlindungan HAM. Ya, tidak boleh orang belum diadili
dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak boleh kemudian dibully seolah-olah dia bersalah. Oke, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa ada kasus yang sangat luar biasa sedang disorot oleh publik ya, terkait dengan ijazah Joko Widodo. Nah, opini publik dan pandangan hukum mengenai kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, terbagi menjadi beberapa pandangan utama, mengingat kasus ini telah menjadi polemik yang berkelanjutan ya. Jadi karena itu pihak UGM juga telah memberikan klarifikasi dan penegasan keaslian dari UGM dan kepolisian. Universitas Gadjah Mada sebagai alma mater Jokowi telah berulang kali memberikan klarifikasi resmi yang menegaskan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan yang dimiliki oleh Joko Widodo adalah asli dan sah. Pihak UGM termasuk teman seangkatan dan alumni yang telah membandingkan ijazah tersebut dan menyatakan kesamaan format ditandatangani oleh rektor dan dekan yang sama serta metode penulisan skripsi pada masa itu yang masih menggunakan mesin ketik. Kemudian kepolisian melalui Bareskrim Polri pada Polda Metro Jaya juga telah melakukan penyelidikan mendalam dan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang dipermasalahkan. Hasil uji laboratorium Lab 4 menunjukkan bahwa dokumen ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding dari UGM. Kepolisian bahkan telah menyita dokumen asli UGM yang menegaskan keaslian dari ijazah Joko Widodo tersebut. Ya. Dan kalau kita lihat aspek hukum dan proses hukum, penyelesaian hukum, Presiden Jokowi telah melaporkan tuduhan ijazah palsu ini ke pihak kepolisian. Laporan ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan menghasilkan penetapan 8 tersangka termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan beberapa pegiat media sosial. Para tersangka ini dijerat dengan pasal terkait pencemaran nama baik, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Penetapan tersangka ini didasarkan pada analisis dan gelar perkara, ya, diperkuat hasil Puslab 4 Polri. Gugatan perdata, terdapat juga gugatan perdata Citizen Lawsuit terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri PN Surakarta yang pada akhirnya dinyatakan gugur atau tidak berwenang mengadili oleh majelis hakim. Asas hukum pandangan ahli hukum menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atau dokumen dinyatakan palsu tanpa adanya putusan pengadilan yang berkelanjutan atau berkekuatan hukum tetap. Nah, opini kontra dan isu politik ini juga kita lihat dari sisi Roy Suryo ya. Pandangan yang meragukan meskipun ada klarifikasi resmi dari UGM dan kepolisian, sebagian kalangan terutama lawan politik atau pegiat tertentu tetap meragukan keaslian ijazah tersebut. Mereka menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli secara langsung kepada publik. Aspek politik, analisis politik menyoroti bahwa isu ijazah ini terus diangkat dan menjadi polemik karena menguntungkan secara politik bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kritik atau diseminasi keraguan terhadap legitimasi presiden. Jadi secara umum dari sisi institusi resmi UGM dan Polri serta putusan awal di ranah perdata ijazah tersebut telah dinyatakan asli. Namun isu ini tetap menjadi perdebatan hingga saat ini dan berlanjut ke ranah pidana dengan penetapan tersangka untuk pihak-pihak yang menuding ijazah Jokowi adalah palsu ya. Jadi teman-teman bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar ya supaya kita bisa memberikan beragam tanggapan terkait dengan ijazah ini. Boleh ya, teman-teman boleh memberikan tanggapannya ya. Nah, perkembangan kasus pidana dan status hukum. Kasus ini kini fokus pada laporan yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat pihak-pihak yang menuduh ijazahnya sebagai ijazah palsu
Ya. Jadi teman-teman sekalian, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoax terkait dengan ijazah Jokowi ini. Ya, para tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Ya, klaster kedua mencakup tokoh-tokoh yang aktif melakukan penelusuran seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian Rismon Sianipar. Mereka dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik atau fitnah serta pasal 27A, 28, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Jadi luar biasa. Nah, barang bukti dan status ijazah asli. Salah satu poin penting yang terungkap dalam proses hukum adalah pernyataan Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa ijazah asli S1 Kehutanan Jokowi saat ini berada di tangan penyidik dan berstatus barang bukti dalam berkas penyidikan. Hal ini sekaligus menjawab tuntutan dari pihak yang meragukan ijazah Jokowi, meskipun ijazah tersebut tidak dapat diakses publik karena statusnya sebagai barang bukti yang disegel. Oke, teman-teman, itu ya. Kalau kita lihat, silakan juga teman-teman memberikan tanggapannya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.